Mbappe mendadak minta pindah ke Madrid, ada apa? Kylian Mbappe membuat kehebohan. Pemain timnas Prancis ini mendadak meminta izin untuk meninggalkan Paris Saint-Germain. Menurut laporan media Prancis dan Spanyol, Kylian Mbappe ingin bergabung dengan Real Madrid di jendela transfer Januari mendatang. Namun pemain berusia 23 tahun itu terikat kontrak berdurasi 3 tahun dengan juara Prancis yang ditekannya pada Mei lalu. Namun menurut Le Parisien, dorongan Mbappe ingin pindah karena merasa dikhianati oleh petinggi PSG dan mengakibatkan dia tidak senang bahwa sejumlah janji di kontrak baru belum ditepati, termasuk pemain baru di jendela musim panas yang perannya sendiri di klub. Sementara Mbappe dengan Neymar juga memburuk, sebab Mbappe ingin PSG melepas pemain Brasil itu di musim panas. Marca melaporkan bahwa PSG telah membuka pintu bagi Mbappe untuk pergi pada Juli lalu, namun klub Prancis itu menegaskan bahwa ia tidak akan dijual ke Real Madrid yang merupakan tujuan pilihannya. PSG hanya bersedia untuk menjual Mbappe ke Liverpool yang telah gagal dengan upaya mereka untuk mengontrak striker di masa lalu. Seperti dilansir The Telegraph, Mbappe mengungkapkan bahwa Liverpool telah melakukan pendekatan sebelum dia menandatangani kontrak barunya dengan PSG. Saya berbicara dengan Liverpool karena itu adalah klub favorit ibu saya. Ibu saya mencintai Liverpool. Saya tidak tahu mengapa Anda harus bertanya padanya, kata Mbappe. Madrid nyaris kalah, Ancelotti bilang begini usai lolos dramatis. Real Madrid nyaris kalah di Warsawa saat menghadapi Shakhtar Donetsk. Mereka tertinggal lebih dulu di menit ke-46 setelah dijebol Alexander Zubkov. Bek Antonio Rudiger menjadi penyelamat Los Blancos berkat golnya di menit ke-90+5 yang memastikan pertandingan matchday keempat ini berakhir imbang 1-1. Meski tidak puas dengan performa timnya, pelatih Madrid Carlo Ancelotti senang anak asuhnya bisa lolos ke babak 16 besar. Kami belum bermain bagus, tetapi tim ini tidak pernah menyerah. Kami lolos ke babak 16 besar pada malam yang terlihat buruk dan itu hal yang bagus, ujarnya di UEFA.com. Kami mengerti bahwa kami tidak bermain dengan baik, tetapi kami tidak pernah menyerah, dan sekarang kami akan berkonsentrasi untuk memulihkan diri secara fisik, kemudian mencoba untuk finish di puncak grup. Lanjutnya, Ancelotti melanjutkan bahwa laga ini memang lebih sulit. Shakhtar mengubah sistem mereka untuk memperkenalkan pemain yang mampu memotong operan kami di antara lini sehingga kami harus bermain melebar. Tapi taktik itu tidak berhasil bagi kami dan dengan mereka mencetak gol itu menyulitkan kami, jelasnya. Toni Kroos, gelandang Madrid mengamini pernyataan pelatihnya. Shakhtar belajar banyak dari leg pertama, jadi mereka membuat kami lebih sulit. Kami memiliki lebih sedikit ruang dibandingkan minggu lalu, ujarnya. Kemudian kami keluar dari jeda dengan sangat buruk dan semuanya menjadi sulit. Tapi saya pikir seperti biasa kami berjuang sampai akhir. Kami pantas mendapatkan hasil imbang, tandasnya. Antonio Rudiger selamatkan Real Madrid dari kekalahan lawan Shakhtar Donetsk. Sundulan bek Real Madrid Antonio Rudiger di menit akhir menyelamatkan Los Blancos dari kekalahan dan memaksakan hasil imbang 1-1 lawan Shakhtar Donetsk di pertandingan keempat grup F Liga Champions di Polish Army Rabu 12 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Real Madrid hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan tiket ke babak 16 besar, namun hasil imbang menunda kepastian tersebut. Shakhtar memimpin 1 menit memasuki babak kedua di Warsawa ketika Bogdan Mikhailinčenko menemukan Alexander Zubkov tanpa penjagaan di kotak penalti Real dan sang gelandang menyundul bola ke sudut kanan bawah gawang. Namun Rudiger menyamakan kedudukan 5 menit memasuki waktu tambahan dengan memanfaatkan umpan rapi dari gelandang Toni Kroos untuk menggagalkan kemenangan Shakhtar yang sudah di depan mata. Hasil imbang itu setidaknya menghentikan Real Madrid untuk segera melaju ke babak fase gugur, meski pasukan Carlo Ancelotti itu bisa mengamankan tiket di pertandingan grup berikutnya di RB Leipzig pada 25 Oktober. Real Madrid unggul 4 poin di grup F atas tim peringkat kedua RB Leipzig yang menang 2-0 di Celtic. Sementara itu Shakhtar turun ke peringkat ketiga dengan perolehan 5 poin. Detail klausul pelepasan Erling Haaland yang untungkan Real Madrid.
Erling Haaland menikmati bulan madu yang menyenangkan bersama Manchester United. Datang dari Borussia Dortmund dengan harga 51 juta pounds, Haaland tampil produktif dengan torehan 20 gol hanya dalam 13 laga. Jumlah itu termasuk hat-trick ke gawang Crystal Palace, Nottingham Forest, dan Manchester United. Namun kebersamaan Haaland dengan Man City diperkirakan tidak akan berlangsung lama, sebab Real Madrid siap memboyong Haaland untuk menggantikan Karim Benzema. Menurut laporan The Athletic, memang benar terdapat klausul pelepasan dalam kontrak Haaland bersama Man City. Haaland bisa hengkang pada musim panas 2024 dengan mahar 200 juta euro. Namun, ada satu syarat yang wajib dipenuhi, klub yang akan memboyong Haaland tidak boleh berasal dari Inggris. Man City tidak ingin memperkuat rival domestik. Tentunya, klausul tersebut menjadi kabar baik untuk Real Madrid. El Real dikabarkan bermimpi mendatangkan Haaland di masa depan. Madrid sadar sulit mengandalkan Karim Benzema terus-menerus dengan usia yang sudah 34 tahun. Sebelumnya, Pep Guardiola telah membantah kebenaran klausul tersebut, namun isu tersebut justru semakin deras. Itu tidak benar klausul pelepasan. Dia tidak memiliki klausul rilis untuk Real Madrid atau klub lain, urai Guardiola. Ada rumor dan orang-orang berbicara. Kami hanya perlu khawatir soal apa yang bisa dikendalikan. Kami akan mencoba membuat semua orang senang berada di sini, tegas Pep Guardiola.